dalam tahun 2027 kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak 667 triliun. Bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah 139 triliun. Agar kami bisa menambah anggaran sebanyak 195 triliun. Oke, lanjut dua kabar yang cukup panas nih bos. Nah, kali ini yang pertama datang dari Kemhan RI yang baru-baru ini mengusulkan anggaran pertahanan untuk Indonesia di tahun depan 2027 mencapai 334 triliun rupiah. Bahkan, menurut Menhan Safri, anggaran ideal Indonesia tahun depan katanya mencapai 667 triliun rupiah. Nah loh, ngeri-ngeri sodap bos. Lantas bagaimanakah itu penjelasannya? Untuk apa saja? Berapa persen dari PDBkah itu? Dan bagaimana pendapat Mimin soal ini? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari drama panjang KF21 yang akhirnya kali ini menemui titik terang bos. Dimana kini Korea katanya akan segera mengirim KF21 ke Indonesia. Nah, lantas apakah iurannya sudah lunas? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, baru-baru ini ada kabar yang cukup bikin dunia pertahanan kita makin greget nih. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, pada 10 Juni 2026 kemarin di gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menhan Safri ternyata telah menggelar rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI yang dipimpin Bapak Utut Adianto bos. Topiknya pun kelas nih, yaitu soal rencana anggaran pertahanan tahun 2027 yang nilainya bisa bikin mata kita langsung kelilipan. Nalo. Jadi setelah admin baca, ternyata ada 4 angka yang muncul sekaligus bos, yaitu 139 triliun rupiah, 195 triliun, 334 triliun, sampai dengan 667 triliun. Dan jangan salah, keempat angka ini punya arti yang berbeda nih. Nah, awalnya admin bingung bos, tapi sekarang admin udah ngerti nih. Jadi yang pertama adalah angka 139 triliun. Itu adalah pagu indikatif bos, yang diberikan pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi sederhananya itu adalah angka awal atau titik awal penentuan anggaran, dan akan jadi plafon sementara untuk memulai pembahasan anggaran dan bukan keputusan final. Jadi maksudnya nanti pada saat pembahasan angka ini akan jadi titik awal baru. Setelah itu biasanya angkanya bakal naik bos, gak mungkin turun ya kan. Kemudian dari pagu indikatif tadi, Menhan pun akhirnya mengusulkan tambahan sebesar 195 triliun. Dan kalau tambahan ini disetujui, maka total anggaran yang bisa didapat oleh Kemhan bisa menjadi sekitar 334 triliun. Dan angka inilah yang merupakan kebutuhan prioritas menurut Kemhan agar berbagai program penting yang direncanakannya bisa tetap berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang terakhir muncul angka 667 triliun. Nah, kalau angka ini adalah kebutuhan ideal bos, bukan yang diminta tapi yang ideal. Jadi, menurut Menhan, kebutuhan ideal pertahanan Indonesia berdasarkan seluruh perencanaan Kemhan dan TNI, mulai dari modernisasi, pembangunan kekuatan, kesiapan operasional, hingga berbagai program strategis lainnya. Untuk tahun 2027, itu idealnya membutuhkan 667 triliun rupiah. Ngeri-ngeri, sodap. Namun jelas ya kan, Kemhan mungkin tahu nggak mungkin anggaran Kemhan langsung dikasih sampai 667 triliun bos. Maka ya dari pagu indikatif tadi 139 triliun, Menhan minta tambahan sedikit, jadi totalnya 334 triliun. Nah gitu ceritanya bos. Pertanyaannya sekarang, untuk apa sebenarnya anggaran sampai 334 triliun itu bos? Itu anggaran terbesar tuh untuk Kemhan selama ini. Apakah hanya untuk membeli alutsista atau ada agenda pembangunan kekuatan TNI yang jauh lebih besar di baliknya? Kemudian pertanyaan lagi, itu berapa persen dari PDB? Dan apa pendapat Mimin soal ini? Simak videonya sampai habis.
Oke, jadi karena PDB 2027 belum final, masih berupa proyeksi, jadi kita hanya bisa menghitung secara perkiraan, bos. Jadi ini dia sumbernya. Proyeksi IMF untuk PDB nominal Indonesia tahun 2027 itu adalah sekitar 1,66 triliun US dollar. Dengan kurs mungkin nanti sekitar 16.500-an lah. Maka PDB Indonesia kira-kira berada di kisaran 27.400 triliun rupiah. Maka angka 334 triliun itu kira-kira nanti berada di kisaran sekitar 1,2% dari PDB, bos. Sedangkan 667 triliun itu bisa berada di kisaran sekitar 2,4% dari PDB. Nah, lanjut. Mendengar angka 334 triliun, sebagian orang mungkin langsung berkata, waduh, ini mau beli kapal induk atau pulau baru nih ya kan? Tenang bos, karena kenyataannya jauh lebih kompleks. Jadi menurut penjelasan Kemhan, anggaran prioritas tersebut akan digunakan untuk kesiapan operasional, modernisasi alutsista, pembangunan kekuatan pertahanan, serta berbagai program prioritas nasional. Ini bisa mencakup penguatan wilayah strategis, pembangunan infrastruktur militer, dukungan operasi di Papua dan wilayah lain, hingga tugas operasi militer selain perang seperti membantu penanganan bencana, pembangunan sarana prasarana, sampai dengan rencana pembentukan 750 batalion teritorial pembangunan yang kemarin isinya juga ada kombi pertanian, kombi peternakan, dan salah satunya ya jelas untuk program ketahanan pangan. Selain itu juga akan banyak pembentukan kodam baru, dan itu semua perlu pulus, bos. Ada pulus semua mulus, tak ada pulus semua mampus. Dan dalam konteks geopolitik yang kini semakin panas, persaingan militer di kawasan Indo-Pasifik dan kebutuhan menjaga kedaulatan wilayah, ya jelas angka tersebut menurut Mimin masih dapat dipandang masuk akal, bos, sebagai bahan perencanaan. Namun jelas ada satu syarat yang tak boleh ditawar sebagai rakyat awam, yaitu jelas kita membutuhkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah harus jelas arahnya, terukur manfaatnya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai anggaran membengkak tetapi masyarakat tidak tahu dipakai untuk apa, ya kan? Atau justru malah habis untuk pemborosan yang sebenarnya bisa dihindari melalui efisiensi dan optimalisasi. Pertahanan yang kuat memang penting, tapi tata kelola yang baik adalah senjata strategis yang tak kalah penting. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar yang cukup gacor, bos. Datang dari Seoul, Korea Selatan. Jadi, setelah bertahun-tahun sempat diwarnai berbagai spekulasi dan drama soal pendanaan, soal pengembangan jet tempur, kini program jet tempur KF-21 Boramai kembali menunjukkan perkembangan besar. Dalam acara Indonesia Next Generation Journalist Network di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, 9 Juni 2026, Dubes Indonesia untuk Korea Selatan yaitu Bapak Cecep Herawan menyampaikan bahwa 1 dari 6 prototipe KF-21 telah disepakati untuk diserahkan kepada Indonesia, dan diharapkan penyerahan ini dapat terrealisasi dalam waktu dekat. Bahkan kini proyek pengembangan bersama yang telah berjalan lebih dari 1 dekade ini pun disebut telah rampung pada Juni 2026 ini, bos. Nah, yang lebih menarik lagi, pesawat yang akan diterima ini pun bukan sekedar pajangan di hanggar atau bahan selfie pejabat. Prototipe itu akan digunakan untuk uji verifikasi, termasuk pengisian bahan bakar di udara, sehingga Indonesia bisa ikut mempelajari langsung teknologi dan sistemnya, bos. Nilai paket penyerahan ini pun bahkan diperkirakan mencapai 600 miliar won, mencakup harga pesawat sekitar 350 miliar won, beserta biaya pengembangan lainnya. Sementara itu, menurut pengamat Bapak Alman Helfas Ali, pada awal pekan ini, para pemangku kepentingan Indonesia dan Korea Selatan juga telah bertemu di Jakarta untuk membahas seluruh isu program KF-21 termasuk cicilan terakhir kontribusi Indonesia yang dijanjikan akan dibayarkan pada minggu keempat bulan Juni ini, bos. Nah, kalau semuanya berjalan lancar, maka
Akhirnya, drama panjang ke F21 yang dulu sering bikin netizen garuk-garuk kepala, ketawa-ketawa sendiri, sedih-sedih sendiri, kini bisa berubah menjadi babak baru transfer teknologi yang justru menguntungkan Indonesia. Mantap, mantap, jos!